Nah, gua ternyata menemukan cara biar lebih mudah untuk lebih rata lah. Ini kan miring tuh. Cara yang sejauh ini yang paling efektif yang gua tahu. Video kali ini gue bakal custom pelek dari brand Aoshima buat ke Tamiya. Sebelumnya kenapa gue harus custom peleknya? Karena brand Aoshima sama Tamiya itu ada perbedaan di buat masang peleknya. Untuk perbedaannya itu ada di sininya nih, buat masang si peleknya. Kalau di Aoshima itu sistemnya agak beda jauh ya sama Tamiya. Kalau Aoshima itu modelnya, kalau kita bisa bilang tuh female, kalau di Tamiya itu male ya. Jadi mungkin bisa lihat di sini. Nah, dia kan modelnya ada lubang gitu. Nah, jadi kalau Tamiya itu kita nyolok ke sini. Kalau Aoshima sebaliknya. Jadi kalau di Aoshima dianya yang male-nya itu. Nah, ini si bagian female. Jadi ini kita nggak bisa nyolokin, jadi harus custom dulu. Gimana cara customnya? Jadi nambah lagi, kita bikin asnya dari sini. Nah, secara logika harusnya seperti ini. Jadi ini harus di custom gimana caranya biar ada asnya. Nah, sebelum itu juga logikanya saya tadi cuma udah tinggal colok aja, dilem, selesai sebenarnya. Cuma ada masalah. Kalau ini tonjolannya nggak dipotong atau nggak dipapas, si pelek sama bodinya bakal nonjol kayak gini. Ini kan offsetnya kejauhan, jadi harus dipapas dulu. Jadi apa aja yang lo butuhin? Pertama tadi itu as rodanya. Nah, ini as rodanya di sini gua pakai, kalau mungkin lo tahu di tukang-tukang las listrik ini, kalau nggak salah gue beli di Tokopedia itu si apa yang namanya, kalau itu tuh kayak soldernya gitu loh, kayak besi untuk ngelasnya, si besi ngelasnya. Nah, ini gue pakai itu buat asnya. Ini kokoh banget, jadi ini nggak gampang bengkok. Dan ini ukurannya itu 2 mm ya. Cuma ini kayaknya ada ya kurang lebih ada kurang berapa persen ini, jadi 1,8. Cuma nggak jadi masalah. Kenapa harus 2 mm? Karena si lubang Tamiya ini 2 mm. Nah, itu udah masuk kayak gini. Cuma di dalamnya ada kayak apa ya, kayak spacer gitu dalam buat biar kokoh lah, biar nggak gerak. Nah, ini dicolokin aja, jadi ini bisa masuk. Di situ lo butuh bor. Dari ini bornya itu ada dari yang mulai dari pokoknya, kalau jadi lo siapin aja yang 0,8 sampai 2 mm. Apa ini fungsi si bor ini? Lalu harus bor si tengahnya ini. Mana? Nah, ini sedikit buat ngasih ruang biar si asnya bisa ngunci ntar pas nanti dilem tuh. Jadi habis itu lo pakai lem super glue aja biar kuat segala macam nih. Ini bisa lo beli di Tokopedia, Indomaret, Alfamart atau semacamnya lah. Lo pakai ini aja biar lebih kuat. Soalnya gue kemarin pakai UHU lembek banget, jadi pakai ini aja. Itu nih ada mata bor dan bornya. Nah, di sini sih gue pakai mesin porting ya. Cuma lo kalau ntar lo misalkan mau custom, pakai ini aja, pakai bor yang wireless kecil gitulah, kayak mini polisher kali ya namanya. Nah, itu lo pakai itu aja. Ini mah gue kegedean sebenarnya, cuma nggak apa-apa, lo siapin ini aja, mata bor, bukan mata bor, ini mata batu gitu ya, buat ngikis segala macam. Nah, lo beli aja. Fungsinya buat apa? Nah, ini nih, jadi lo dikikis sampai yang paling rata dah, sampai hampir rata sama ruang paling bawah ntar yang kita bor nanti, yang bakal dibor nanti. Lo rata sampai situ, ntar gue tunjukin caranya gimana. Oke, sekarang kita lanjut kita bor aja ya.
sekarang udah rata kayak gini. Nah, jadi lumayan perbedaannya jauh banget. Yang ini tebal banget, nah ini sekarang tipis. Nah, jadi ini perbedaan yang gue bilang. Nah ini sekarang lebih rata. Nah sekarang ini lebih rata sama body. Ya ntar di setting lagi lah kalau udah ini. Cuma ini caranya seperti ini. Nah bedain sama yang tadi, yang awal yang nggak dipapas tuh jauh banget. Nah dia segini lumayan tuh, ada berapa senti, kayak 3 mili ada nih, 2 mili kayaknya ada. Jadi lumayan lu papas kayak tadi. Emang fungsinya seperti itu, biar nyelam lah, biar mendem, biar ya ukurannya pas sesuai. Dan kalau ada di beberapa mungkin beberapa model yang lain sebenarnya mungkin nggak mendem, cuma si remnya nggak mepet sama si spoke dari peleknya, jadi kan jauh banget, jelek jadinya. Jadi ya fungsinya itu juga, selain ngeratain, kalau di model lain ya bisa si remnya bakal mendem. Nah seperti itu jadinya. Sekarang lanjutannya di bor sedikit lah, mungkin gak usah banyak-banyak, tapi pastiin di tengah ya. Ini tadi gue udah bor sedikit sih, jadi buat mastiin segala macem. Ya mungkin ntar lo tandain aja, soalnya yang gue nih nggak begitu perfect, nggak yang lurus banget. Cuma gue di project kemarin gue juga begini, cuma nggak begitu, ya minor lah, nggak begitu kelihatan si nggak lurusnya, jadi masih aman. Cuma kalau orangnya rada perfeksionis, mungkin lo tandain dulu segala macam. Dimulai dari kecil dulu ya, si mata bornya. Jadi gue saranin pakai mata bor yang tadi sama handrail kayak gini. Nah sekarang lumayan tuh, ada ruangnya di sini. Kita coba tes. Nah, lumayan nih, agak mendem, udah lumayan sedikit. Kayak harus tambahin lagi sih. Tapi hati-hati ya, ini bisa jebol ke jebol ke bagian peleknya di bagian depan. Ntar ya lo nggak bisa nempelnya, taruh si stiker air buat si brand peleknya jadi nggak bisa nempel segala macam, jadi harus hati-hati. Nah ini sekarang udah ada ruangnya, jadi nggak begitu goyang-goyang, nggak lari-lari lah. Ini udah oke sebenarnya. Sekarang tinggal, nah ini kan kalau misalnya ada yang nanya, bang ini bisa nggak di amplas gitu, tadi nggak harus pakai bor? Bisa sih kayaknya, bisa gila. Jadi tetap lo harus beli bor pakai lagi. Kalau lo emang niatnya dari brand Aoshima, tetap lo harus beli bor sih. Nah sekarang si asnya harus dipotong. Nah kalau gue sendiri udah punya mockup ukurannya, jadi gue sekarang tinggal tempel aja. Ini kayaknya sekitar 2 mili kayak enggak deh, sekitar 5 sampai 6 mili lah. Jadi kalau di pelek gitu, kalau gue selalu nyiapin ruang ya, jadi segini nih, si asnya di ujung ini kan terpotong di ujung sini. Nah gue selalu nyiapin segitu, biar kalau kalau kependekan nggak harus ngulang cabut lagi, tempel lagi. Mendingan udah nempel kayak gini, terus kalau misalkan kepanjangan ya gue tinggal potong lagi. Sebenarnya kalau di sini sih ini kayaknya berapa mili ya, kalau ini standar ini 2 mili kayaknya, atau 3 mili ya. Cuma nggak apa, di project kemarin gue panjang kayak ini nggak apa-apa, tinggal dipapas lagi pakai bor yang udah ada. Tuh gue potong dulu ya, soalnya ini keras banget, harus pakai tang, jadi ya harus pakai tenaga. Nah ini habis gue potong tadi, barusan gue potong. Cuman ya biasanya habis potong pakai tang ada ini nih, ada yang nggak rata sama
bekas potongan yang kemarin juga nggak rata. Sekarang gue biasanya ratain tadi pakai bor yang tadi, cuma emang harus sabar. Cuma ya itulah cara paling mudahnya. Nah, biasanya gue tahan pakai pakai drillnya, si hand drillnya. Jadi gue tahan di sini biar sampai gue bor sampai rata. Nah, sekarang udah rata depan belakang, jadi udah bisa dipasang. Nah, sekarang tinggal pasang aja si as rodanya ke si peleknya. Nah, peleknya juga udah ada lubang tadi yang dibor. Nah, gua ternyata menemukan cara biar lebih mudah untuk lebih rata lah. Ini kan miring tuh. Nah, ini gua rata biar ada gravitasi yang ngebantu. Nah, ini jadinya rata, cuman lebih rata sih tepatnya. Soalnya kemarin gue nyoba pakai cara pakai cara solatip yang gue bikin kayak gini. Nah, gue sempat kemarin pakai cara seperti ini, cuma memang kurang, hasilnya ujungnya nggak bakal lurus juga sih. Walaupun nih gue udah keker segala macam, nih kayaknya lurus dari samping sini, dari samping sini kayaknya lurus, ternyata miring gitu. Tapi dari sini udah gua raba-raba lah sampai gimana caranya ini lurus, tapi tetap aja nggak lurus lah, jadi oblak gitu bahasa ininya. Si pelek itu jadi kalau nempel di mobil tuh begini nih. Jadi gua pakai cara yang entah gua sempat lihat di orang atau gua menemukan ini sendiri. Jadi caranya adalah gua pasang si as rodanya di sini. Lalu peleknya gue taruh di sini. Tapi tadi ya, ini bakal works, ini bakal bisa kalau tadi udah di bor dulu dong ya, di bor 2 mili ya. Nah, ini lo tinggal nanti lo pada tinggal adjust saja atau lo atur sampai kalau diputar kayaknya dia udah nggak oblak. Nah, cuma nih harus dilem dulu. Nah, jadi lo tahan dulu kayak gini sampai kalau udah rada fix dia bakal nempel. Habis itu kalau udah rada lengket lo putar balik biar, nah habis itu lo tunggu kering deh sampai, tapi lo pastiin dulu ya habis lo balik tuh lo ratain gitu biar lebih baik lah, tidak begitu oblak, tidak begitu oleng lah. Nah, tunggu dulu lah sampai rada kering. Nah, ini minimal kayak gini lah, jadi lo udah bisa lo putar balik. Nah, sekarang lo ratain sedikit. Nah, lo putar sampai sekiranya dia nggak begitu oleng ya, cuman ini belum terlalu kering. Tapi ini nggak bakal 100% ya, nggak bakal 100% yang mulus lurus banget, soalnya ya balik lagi ini custom ya, pasti ada ya namanya tangan lah ya, nggak bakal presisi 100% kalau mesin baru atau peleknya 3D print. Mungkin nanti gua akan bikin pelek 3D print sih buat project-project selanjutnya. Nah, ini aja belum terlalu kering, udah lumayan lurus nih. Lumayan kan, lumayan lurus dengan cara seperti ini. Kalau pakai yang cara solatip tadi sih, gue kemarin yang oleng sih, oblak gitu, nggak lurus, nggak mulus kayak gini. Ini mendingan lah, nggak 100% sih, tapi ini udah oke banget kalau di model kitnya. Nah, ini tinggal tunggu kering aja. Nah, sekarang kayaknya udah kering, tapi lumayan lah, nunggu 10 menit 15 menit. Jadi sekarang ya oke, udah
main lurus, tapi kita coba sedikit, coba putar ya. Coba kencangin sedikit ya, ini lumayan, nggak separah itu. Ini ke batangnya kenceng, rada rapet ya, jadi bisa cukup terbukti kalau ini. Nah ini kan kenceng nih. Ini gue longgarin sedikit biar bisa muter ya. Oke, nih udah termasuk lurus, nggak terlalu goyang. Jadi cara yang sejauh ini yang paling efektif yang gue tahu. Jadi coba kita pasang ke mobilnya. Kita pasang ban dulu ya. By the way, ini gue pakai ban bawaan yang Skyline R34. Gue nggak mau pakai yang bawaan gue mau pakai bawaan ini karena tipis gitu nih, kayak ini modelnya tipis gitu, juga gepeng gitu. Gue nggak suka. Gue niatnya ngejar miti look gitu, rada miti. Soalnya kalau pakai yang ini tuh kayak ngejar pelek apa, kalau mobil stance terus yang ceper banget. Nah gue nggak mau, karena gue kemarin di project gue R34 gue pakai ring apa, bawaannya sebenarnya keren, cuma kayaknya akan lebih keren kalau pakai ban miti. Nah ini kenapa gue bisa pakai ini, karena ringnya sama ya, ringnya 18, jadi bawaan standarnya R34 itu 18. Nah jadi gue coba eksperimen, gue colokin aja ke pelek si Aoshima-nya. Rada miti lah ya, walaupun kembangannya gue kurang greget, tapi gue suka sama miti looknya. Jadi kita coba pasang ke, kita coba colok. Nah kan sekarang bisa nyolok pelan-pelan, soalnya masih ini harus pelan-pelan ya. Ini pelan-pelan nyoloknya karena ini masih belum jadi, belum terlalu kuat lemnya. Kita pelan-pelan ya. Nah sekarang udah oke, udah rata, udah miti look, udah tercustom. Nah besok sekarang udah bisa. Ya masih goyang sedikit sih ternyata, cuma ya ini juga nggak dipakai buat main kan, cuma buat dipajang, jadi oke lah, segini udah oke. Nah ntar sisanya tinggal diotak-atik lagi, tinggal potong lagi. Ini sebagian udah gue potong juga, tinggal gue pasangin asnya lagi. Jadi ya segitu aja. Ntar kalau lihat hasil udah yang kepasang semua tapi belum gue cat ya mobilnya, ntar di IG gue, ntar lo cek aja di IG gue yang ada di akhir video ya. Semoga membantu. Thank you udah nonton, jangan lupa subscribe. Dadah.